Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dengan submateri, upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dibentuklah yang pertama Komnas HAM, kedua Instrumen HAM, ketiga Pengadilan HAM. Pembentukan Komnas HAM. Pada awalnya, Komisi Nasional atau Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM seperti wewenang Komnas HAM, tujuan Komnas HAM, fungsi Komnas HAM, serta hak dan kewajiban anggota Komnas HAM. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia yaitu 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu Bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur tentang masalah HAM. Kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Keempat, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kelima, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM ada dua. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM meliputi A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. D. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. E. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Yang kedua, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dilakukan dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajiban asasi kita, menekan pendorong baik internal dan eksternal yang dapat menjadi pemicu dan pemacu terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri. Mari kita lihat video berikut. Contoh perilaku harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia pada lingkungan keluarga. Membantu ibu dan ayah, ini kita lakukan untuk meringankan beban mereka. Seperti contohnya, kita membantu orang tua membersihkan rumah, membantu ibu di dapur,
dan menyapu halaman rumah, menghormati dan menyayangi adik atau kakak. Contoh perilaku harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di sekolah. Melaksanakan kewajiban belajar dengan baik. Memanfaatkan hak pembelajaran dengan baik. Tidak egois terhadap perkembangan sendiri dan membantu teman. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru. Lain kali aja, lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Ikut menjaga kebersihan sekolah. Contoh perilaku harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan masyarakat. Tidak menghardik pengemis atau kaum duafa lainnya. Memberikan sikap hormat terhadap tetangga. Ikut kerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Saling membantu antar tetangga. Contoh perilaku harmonisasi hak dan kewajiban di lingkungan bangsa dan negara. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku. Mengetahui hukum dan perundang-undangan HAM yang berlaku. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan langsung dengan HAM. Tidak memaksakan kehendak pada penegak atau aparatur HAM. Melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak. Sekarang kita telah selesai membahas tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan latihan dalam aplikasi media interaktif. Jangan menyerah ya, semangat, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.